Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita dengan tema kita ganti insecure dengan rasa syukur. Nah gitu. Ini pas banget temanya untuk adik-adik kita Gen Z, namun tidak menutup kemungkinan untuk yang milenial, Gen Z, Gen Z semuanya juga berlaku ini. Dan kolonial katanya. Baik, kami persilakan ada 4 jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya. Ada Kak Riku. Nah ini Kak Riku boleh berdiri. Kak Riku merasa insecure kah hari ini? Nanti akan dijawab langsung oleh Ustadz Njab Sehobuddin. Silakan Kak Riko. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama aku Riku dari Jakarta Timur. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara mengubah iri menjadi syukur dan doa ketika saya melihat teman saya yang mendapatkan sesuatu yang sebenarnya saya juga inginkan, sehingga saya tidak memendam perasaan negatif di dalam diri saya sendiri. Itu saja Pak Ustadz, terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh duduk kembali Kak Riko. Ingin mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan, yang itu didapatkan oleh temannya. Bagaimana nih Ustadz Njab? Ini Gen Z banget nih. Gen Z banget. Kalau Gen Z itu harus pakai quotes biasanya. Iya. SW. Teh siapa tadi? Teh Riku. Jangan bandingkan prosesmu dengan proses orang lain, karena tidak semua bunga tumbuh dan mekar bersamaan. Itu yang pertama. Wih, cakep. Yang kedua, jangan fokus menghitung-hitung kekurangan diri, tapi fokuslah menghitung-hitung kelebihan yang sudah diberikan Allah kepada diri kita. Jadi apa teh? Yang pertama, jangan membandingkan proses kita dengan proses orang lain. Dan yang kedua tadi apa teh? Fokus, betul sekali teteh. Kemudian apa lagi? Punten mohon maaf. Apa yang sudah tertakar mah tidak akan tertukar. Apa yang sudah jadi takdir pasti akan hadir. Makanya ketika teteh melihat orang lain lebih sukses, orang lain lebih hebat, kita pengen ke situ, insecure sementara itu manusiawi, tapi cukup sampai di situ. Jadikanlah motivasi, perbaiki diri, jadikan motivasi, berubah menjadi pribadi yang lebih hebat. Banyakin syukur. Kata Syekh Athaillah, man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyada biiqaliha. Kalau teteh syukur dengan yang ada sekarang, berarti teteh sama dengan mengikat potensi yang ada. Tapi kalau teteh enggak syukur, malah ngebandingin ke orang, merasa kurang, maka sama saja teteh menghilangkan nikmat yang ada. Begitu Teh Riku. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, ini bisa menjadi SW atau status WhatsApp yang tertakar tidak akan tertukar. Yang sudah takdir pasti akan hadir. Pasti akan. Masya Allah. Baik, berikutnya kami persilakan kembali ada Mas Tommy. Ini Gen Z kita juga. Yang ini sepertinya pas banget tema kita pada siang hari ini. Langsung disampaikan pertanyaan dan akan dijawab oleh Ustadz Arifin Nugroho. Silakan Mas Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy. Izin bertanya kepada para ustadz. Media sosial sering membuat kita terjebak membandingkan diri kita dengan orang lain. Apakah dalam Islam itu sendiri, apakah ada batasan syar'i supaya kita tidak insecure atas kebersihan orang lain itu sendiri? Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Arifin Nugroho untuk bisa dijawab. Ya, mirip ya pertanyaannya, tapi yang ini tidak ada lebih kebatasan Ustaz. Ya. Lebih kurang apa? Lebih kebatasan, bagaimana? Kebatasan. Apakah ada batasan di dalam Islam Iya, itu betul. ketika kita bermedia sosial dan ketika kita tidak insecure begitu ya? Betul, jadi kita itu bukan larangan ya, bermedia sosial itu bukan larangan. Karena ini adalah kemajuan teknologi. Makanya di sini saya yakin semuanya pasti punya media sosial ya. Semua punya handphone? Semua punya pulsa? Enggak. Nah kalau handphone punya Ustaz, tapi kalau pulsa enggak. Kuota enggak ya. Jadi batasannya bagaimana? Batasannya seperti umumnya ketika kita bermuamalah. Batasannya adalah zuhziha anin nar wa udkhilal jannah. Itu dia batasannya. Batasannya itu bagaimana ketika kita bermedia sosial itu menjauhkan kita dari neraka, memasukkan kita ke dalam surga. Jadi begitu megang handphone nih, Masya Allah, ini gimana caranya ya jauh dari neraka. Gitulah. Sehingga ketika bermedia sosial semuanya dijaga. Karena kan di media sosial ini yang baik ada, yang buruk
Ada. Kalau dia nggak pandai menjaga, ya Rob, ngeri sekarang ini kan. Keburukan semua. Kalau dulu orang mau melihat sesuatu yang punya nilai maksiat harus keluar rumah. Kalau sekarang, kadang-kadang na'udzubillah, setan mendatangi. Kalau dia tidak punya nih keimanan ketika dia memiliki media, bahaya. Tuh. Jadi yang muda-muda aja apa yang tua, yang ada nafsu syahwatnya besarnya, yang muda apa yang tua? Semua ya. Maka ketika melihat, lihat mata jaga. Jangan sampai masuk neraka gara-gara mata. Tapi kalau bisa masuk surga gara-gara mata. Mau lihat Instagramnya Ustadz Encep aja. Ya, tuh. Jadi isinya ya Allah yang baik-baik. Begitu. Sama ibu-ibu juga begitu. Nah, kalau ibu-ibu nih, ya, kalau ibu-ibu itu gen apa? Gen K, kolonial. Ya. Sama kadang-kadang yang dibuka, toko online. Ya kan. Akhirnya begitu suami pulang udah cemberut aja. Kenapa mah? Enggak. Lah kok begitu? Enggak. Lah kok enggaknya agak tinggi nadanya? Enggak. Cuma mau bilang tetangga udah beli panci baru. Ini masalah tuh. Ya, maka batasannya tadi. Kalau sudah ada hal-hal yang sifatnya mendekat pada dosa, stop. Kalau tanyanya batasannya ya. Mendekat pada dosa, stop. Makanya kalau mau buka media sosial ini pakai bismillah. Ya, jangan tanya, dalilnya apa Ustadz? Emang dulu Nabi sebelum buka media sosial baca bismillah? Ya dulu mah belum ada. Tapi Nabi mengatakan, kullu amrin dzibalin la yubtada bil basmalah fahuwa abtar. Kan begitu, segala aktivitas kalau nggak dimulai dengan bismillah, bahaya. Makanya ini jangan sampai membuat kita neraka. Begitu ada iri dengki, berarti udah mendekat ke neraka. Begitu ada serakah, mendekat ke neraka. Begitu ada sombong, mendekat ke neraka. Mentang-mentang jam baru, mau motok pengajian aja ada jamnya. Ceklek. Statusnya bunyinya, alhamdulillah pengajian. Kata orang, wih jamnya bagus. Nah inilah yang mau saya. Goalnya itu ya Ustaz ya. Tapi ada nggak sih Ustaz tips ataupun trik nih? Karena kita bermedia sosial atau menggunakan handphone, rasanya tidak terasa 3 menit, 5 menit, apalagi sekarang ada algoritma begitu ya. Bahkan 10 menit, bahkan sampai 30 menit itu nggak terasa kita scroll. Ada tips atau trik yang sehingga kita menegur diri kita sendiri untuk stop nih begitu. Bagaimana Ustaz? Bagus. Itu juga kadang-kadang penyakit ya. Itu rata-rata orang sekarang kalau udah begini, wah itu kan udah nggak bisa, udah kayak zikir tangannya. Kalau dulu orang pakai tasbih, ya kalau sekarang pakai handphone. Kadang-kadang nggak terasa sudah sekian. Bagaimana? Dikasih terapi. Terapinya apa? Kita buat ada jam, ada waktu yang kita itu tidak dengan handphone. Minimal di saat-saat kita ibadah. Jangan begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung handphone dilihat, ini orang apaan. Ada sekarang itu wajah-wajah yang sebelum tidur Masya Allah pada bersinar semuanya. Bersinar wajah suami istri bersinar. Karena handphone. Bersinar dengan sinar handphone gitu loh. Ya, kasih screen time, kita punya waktu untuk, punya kesempatan untuk ini, tapi nih, coba kalau kita punya detox dari media sosial, hidup itu damai. Hidup itu tentram, nggak dikit-dikit repot. Nggak dikit-dikit mau update status, nggak dikit-dikit ngeliatin status orang. Nggak dikit-dikit mau pasang di feed, nggak dikit-dikit ngeliatin orang. Terus. Ya sehingga akhirnya buru aja. Pas, namanya itu tadi ya, algoritma ya. Dia tahu tuh Bu, kalau kita lagi pengen panci, handphone tuh kayak tahu aja nih muka-muka orang butuh panci nih. Begitu. Jadi keluarnya panci aja. Repot kan? Hati-hati dengan yang seperti ini. Maka detox supaya kita nggak terkena sihirnya media sosial. Jadi dia bingung, nih orang mau apa ya? Detoxnya pakai Quran. Gitu loh, pakai zikir. Begitu kurang lebih. Baik, Masya Allah. Ada off screen. Kalau perlu pasang alarm begitu, alarm yang getar. Sehingga pas asik tiba-tiba, waduh langsung stop tuh begitu. Kalau bisa yang nyetrum. Yang nyetrum. Baik, berikutnya kami persilakan ada Bapak Syafril. Silakan Pak Syafril untuk disampaikan pertanyaannya dan akan dijawab oleh, bisa berdirinya, kalau tidak bisa boleh duduk aja. Harus bisa. Masya Allah, boleh. Ini luar biasa nih untuk menghindari insecure ya Pak ya. Silakan Pak Syafril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lahir 4 tahun sebelum Indonesia merdeka. Masya Allah.
Saya kecewa. Di awal-awal kita merdeka, para syuhada tanpa terdaftar, tanpa nama berserakan di sekitar kita. 81 tahun Indonesia merdeka dengan pasal yang 33 tidak tercapai. Kiainya banyak, gelarnya sudah tinggi, profesor, doktor segala macam. Di mana letak daripada menggerakkan masyarakat Islam kita seperti Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lebih ke pernyataan sebetulnya ya. Tapi paling tidak apa yang disampaikan dan juga berdirinya Pak Syafril tadi menjadi motivasi buat kita semuanya. Bagi di antara kita yang mungkin insecure atau kekhawatiran. Mungkin bisa dilengkapi lagi Ustadz Njab apa yang dinyatakan dari Pak Syafril tadi. Tapi sebetulnya memang perlu diingatkan anak-anak muda dan orang tua agar mereka itu tidak insecure. Biar tadi apa? Biar kita ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Dulu para pejuang kita kalau mereka minderan itu mau pidato Bung Karno gimana? Pidatonya gimana? Pidatonya Bung Karno kalau minder? Enggak bakal. Jadi buat anak-anak muda, anak-anak Gen Z, buang jauh-jauh sifat insecure. Kita ini hebat, kita ini bisa, dan ada andil orang tua terutama ibu-ibu. Almar'atu imadul bilad. Ibu-ibu itu pilarnya sebuah negara, Bu. Jadi kalau ibu-ibunya baik, ibu-ibunya soleha, maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Tapi kalau ibu-ibunya tiap harinya medsosan mulu, nyinyir sama status orang mulu, ini gak bakal maju bangsa kita. Jadi kuncinya ada di siapa juga tadi? Ibu-ibu. Makanya sering saya sampaikan ke ibu-ibu, Ustadz punten mohon maaf. Bu, saya bilang kalau jadi ibu itu harus sering ikut pengajian, jangan cuma rajin dandan. Karena anak kita butuhnya ilmu agama, bukan bibir bergincu merah merona. Nah, quotes of the day lagi. Jadi gitu, ada andil di orang tua untuk mendukung anak-anak kita tidak insecure. Kita hebat, kita bisa, dan kita punya proses masing-masing. Hidup anak muda. Hidup. Nggak insecure ini mah. Minder, hidup anak muda. Hidup, Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Njab Syahabudin. Berikutnya kami ke Kak Rima. Anak muda juga ini yang sudah siap dengan pertanyaannya. Silakan Kak Rima, akan dijawab oleh Ustadz Arifin Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima. Izin bertanya Pak Ustadz, apakah rasa insecure seperti ini bisa menjadi tanda bahwa kita kurang mengenali dan mensyukuri nikmat Allah? Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rima. Silakan Ustadz Arifin. Apakah insecure ini adalah tanda kalau kita ini kurang bersyukur dan kurang tahu apa yang ada pada diri? Iya pasti. Ya, jadi tadi saya sudah sampaikan, kita itu hidup sebagai seorang beriman. Yang bikin kita nyaman tidak nyaman itu jangan sekedar dunia. Kadang-kadang orang itu ketika dia melihat seolah apa yang ada pada dirinya kurang, lalu dia tidak bersyukur. Karena tidak bersyukur akhirnya insecure. Ya aduh saya ini ya Rob, saya ranking 25 dari 10 siswa. Oh begitu ya. Ada orang ranking 25 padahal siswanya cuman 10. Jadi insecure begitu lagi ada apa tuh kalau kumpul sekolah tuh Ustadz kalau udah lulus? Reuni. Nah, kalau ada reuni saya nggak datang lah. Kenapa nggak datang? Saya dulu ranking 25. Ranking 25. Siswa berapa? 10. Padahal di situ Allah Subhanahu wa taala pasti akan berikan kebaikan kepada semua hambanya. Mungkin bukan di ranking. Jadi kalau kita mau tinggi-tinggian ranking mungkin kalah, tapi kalau banyak-banyakan menang dia. Sebab dia 25, yang satu cuman 1. Maksudnya begini, coba kita lihat, tadi bagus pertanyaannya. Saya memang mungkin akademis kurang, tapi kira-kira yang lain bagaimana? Oh ternyata saya ini memang jagonya dagang. Akhirnya dia dagang, begitu dagang sukses.
Oh ternyata saya jagonya bukan dagang, saya jagonya beli. Begitu beli, bagaimana ya pembeli sukses ya? Ya, ya coba cari tuh kira-kira apa yang Allah titipkan pada kita. Jadi kalau kita itu lemah di satu sisi, jangan fokus di lemahnya, tapi fokus kira-kira apa kelebihan yang Allah berikan. Ya mungkin tidak dititipkan di sini, ada yang lain. Coba terus. Begitu dapat, syukuri. Ini kadang-kadang kita itu tidak pernah tahu kelebihan kita, sebab kita itu selalu ngelihat kelebihan orang. Ya, dia mah fulan nih lebihnya ono, ini juga begini, ini juga begitu. Lah kamu, saya mah nggak tahu apa. Ini masalah. Ya, sehingga akhirnya dia tidak bisa bersyukur, orang dia tidak tahu apa yang perlu disyukuri. Nih, terkadang berikutnya kita punya kelemahan, tapi terkadang kelemahan itu adalah nikmat. Makanya jangan lupa kelemahan itu untuk disyukuri. Kelemahan untuk disyukuri karena kadang-kadang lemah itu nikmat. Contoh, Bu, Pak, kalau kita ngutang itu kelebihan apa kelemahan? Kalau kita banyak utang kelebihan apa kelemahan? Tuh. Kadang-kadang kelemahan ini jadi nikmat. Saking banyaknya dia utang ke sana kemari, dia utang. Sehingga dia menjadi manusia yang tidak sombong. Begitu mau ke sana mau sombong, ya ada yang saya ngutangin. Diam, tawadhu dia. Jalan ke sana ketemu lagi. Mau sombong tuh barusan. Karena dia baru beli cincin, tapi cincin yang ngutang. Nah di situ ada yang dia lagi ngutang kan. Cincin baru, enggak kok ini mah. Coba bayangkan, kelemahan jadi keutamaan. Kalau dia enggak ngutang, kebayang itu, sombong ya. Padahal, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar. Enggak masuk surga orang yang sombong di hatinya walaupun cuma sebesar biji sawi. Enggak masuk surga. Berarti ada kelemahan-kelemahan kita itu yang ternyata bagian dari penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mencoba minta kepada Allah ainul hikmah, mata yang ketika memandang ini pandang dengan hikmah. Mungkin ada kelemahan, tapi siapa tahu Allah titipkan kebaikan pada kelemahan yang Allah berikan. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, ini juga melihat dari sisi lain ya, ketika ada kelemahan maka itu justru menjadi keutamaan ataupun kelebihan. Dan pemirsa, setelah ini tadi kalau tadi dari Jamaah Al-Hidayah telah mengajukan pertanyaan, kami juga akan tampung sejumlah pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar Instagram dan juga video call. Nanti akan bergabung dan juga akan berinteraksi dengan para guru kami. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana karena setelah ini ada segmen tanya jawab lewat video call terkait tema kita hari ini. Jadi tetap di Damai Indonesiaku.